Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia. Sebelumnya kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini berpatokan kepada Injil yang adalah kekuatan daripada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran yang Tuhan kehendaki. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami bangun pagi hari, kami dibangun dengan tubuh yang diberkati, dengan iman yang diberkati Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tidak hidup di dalam keputusan kami pribadi, tetapi kami mau katakan, Tuhan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunan-Mu kami perlukan Bapa, supaya kami tidak menyimpang dari iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, kami menyambut kebenaran dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita jangan berpegang kepada Injil yang palsu. Mari kita tidak mencari apa yang menyenangkan hati manusia, menjadi people pleaser, tapi mari kita menjadi God pleaser, menjadi orang yang suka menyenangkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini, jangan kita berpaling dari Injil yang sejati. Karena ada banyak rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, orang yang berkata, dia ada di sana, dia ada di sini, dia sudah datang, besok Tuhan sudah datang. Tapi mereka tidak dapat membuktikan bahwa ajaran mereka benar atau kedatangan Tuhan itu benar-benar sudah terjadi. Dan saudara perhatikanlah, supaya kita jangan menjadi kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, maka supaya kita mengetahui mana yang benar di hadapan Tuhan, kita harus tahu membedakan mana Injil yang sejati, mana Injil yang palsu. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman dari Galatia 1 ayat 1 hingga yang 10. Dari Galatia 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menyampaikan seperti ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Jadi saudara, bahkan pada zaman Rasul Paulus ada seorang rasul yang begitu hebat, bahkan ada murid-murid yang lain yang begitu hebat. Jemaat yang ada di Galatia mengikuti satu Injil yang lain. Jadi ada satu Injil yang berbeda. Kadangkala saudara, ketika kebenaran itu disampaikan, ada juga kebenaran yang serupa, tapi tak sama. Dan ini penting saudara untuk kita perhatikan bahwa tidak semua pemberitaan itu bisa kita telan mentah-mentah begitu saja. Makanya saudara, kalau saudara menjadi umat Tuhan, jangan nemplok sana, nemplok sini, ikut aliran sana, ikut aliran sini. Tapi kemudian saudara tidak tahu mana pengajaran yang benar. Jadi dasarnya saudara juga harus tahu. Nah, di dalam surat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Galatia, latar belakangnya di surat ini dituliskan dengan nada yang cukup tegas, cukup emosional, cukup warning bagi mereka, jemaat di Galatia. Karena dia melihat bahwa Galatia ini sudah mulai menyimpang dari Injil yang sejati dan terpengaruh oleh ajaran palsu. Nah, ajaran palsu ini bercampur bukan dengan ajaran-ajaran kafir, tapi ajaran ini bercampur dengan hukum Taurat yang mereka sendiri percaya pada zaman perjanjian yang lama, saudara. Tetapi mengapa Injil yang sejati itu dianggap menyimpang ketika dia bercampur dengan hukum Taurat? Mari kita akan pelajari dari Galatia 1 hingga Galatia yang ke-6. Mengapa teguran kepada jemaat di Galatia ini memberikan warning supaya tidak menyimpang. Jadi saudara, ketika di-compare juga dengan perjanjian yang lama, ada juga penyimpangan-penyimpangan yang harus diluruskan. Makanya jemaat Tuhan harus satu di dalam Kristus Yesus. Dan untuk apa kita belajar firman? Kemudian hanya kita memakai pikiran kita sendiri, kita nggak pakai hati, kita nggak pakai roh, sedangkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah berdiam di dalam diri kamu. Lalu kita menggunakan cuman sekedar akal pikiran kita, kita tidak menggunakan hati, kita tidak menggunakan manusia batinia kita, di mana Roh Allah berdiam di sana. Dan kemudian Injil itu berpatokan kepada
firman, yaitu firman Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ayat ini dari firman Tuhan ini dari Salam dari Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus, orang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada kerajaan sorga, ada kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia yang jahat ini kita sedang berdiam di dalamnya. Namun saudaraku yang diberkati, Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk apa saudara? Melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Jadi saudara, tidak benar adanya kalau saudara sudah di dalam Kristus, saudara itu masih melekat dengan hal duniawi, masih melekat dengan dosa. Karena keselamatan yang Tuhan kerjakan, Dia ada supaya kita lepas dari dosa-dosa kita. Makanya saudara, kalau saudara punya mindset, Yesus ada buat saya supaya saya ditebus, supaya saya bisa tidak dihukum sekalipun berdosa, itu salah, itu menyimpang, itu Injil yang palsu. Bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus supaya kita dapat kompromi, supaya kita ketika jatuh dalam dosa kita bisa jatuh bangun dalam dosa. Tidak, saudara. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita keluar dari dosa-dosa, diserahkan dirinya, ditebusnya kita. Karena pelanggaran akan dosa kita bukan berarti saudara balik lagi seperti babi kembali kepada kubangan, ke dalam dosa-dosanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rasul yang bukan karena manusia, bukan juga karena dipilih manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, jauh-jauh Tuhan membangkitkan orang mati, lalu kemudian ketika Dia menembus kita, kita jatuh bangun di dalam dosa. Tidak seperti itu, saudara. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kebahagiaannya adalah kita umat ketika Ia melihat umatnya yang ditebus itu benar-benar dilepaskan dari hal-hal duniawi yang dikatakan jahat. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, mari kita percaya kepada Injil yang sejati. Injil yang sejati berpusat pada salib Kristus. Bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari, kemudian mengikuti aku. Nah, saudara, ketika berbicara tentang salib, kita tidak sedang berbicara tentang kesukaan manusia atau selera manusia atau menjadi people pleaser. Tetapi ketika kita berbicara tentang Injil, itu berbicara tentang bagaimana kita mencari kesukaan Allah. Makanya saudara, kalau kita mencari kesukaan Allah, kita nggak cari perkenanan manusia. Karena kalau kita mencari perkenanan manusia, tidak ada kebenaran di dalamnya. Sekiranya kalau engkau coba-coba mau mencari kebenaran manusia, maka engkau bukanlah hamba Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 6, 7, 8, 9 maupun 10 dikatakan, sebab barang siapa hidup oleh daging, maka dia memiliki perseteruan dengan Tuhan. Dan jika demikian saudara, maka dia tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Kristus. Dan lagi Ibrani 11 ayat 6. Sebab jika seorang tanpa iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, dia tidak berkenan kepada Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berpikir sekali selamat, sudah selamat, apa yang kita lakukan semuanya itu acceptable. Tidak seperti itu, Saudara. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita dikatakan menjadi hamba Kristus. Makanya, Saudara, ketika ada orang mengajarkan tentang kompromi-kompromi dan lain sebagainya, saya yakin, saya percaya, rasul-rasul atau guru-guru palsu ini, mereka sedang terikat dengan dosa, sehingga mereka dibutakan. Ciri-ciri orang yang dibutakan, dia nggak bisa melihat. Ketika orang mengajarkan sesuatu tetapi menutup mata terhadap kebenaran yang lain, bukankah dia buta? Bukankah dia tidak melihat dengan baik? Bapak Ibu Saudara, kalau orang menyampaikan firman dengan terang benderang daripada Tuhan, tidak ada satupun kebenaran yang dia tutupin. Semuanya dia bukakan. Tidak ada selubung, tidak dibutakan, dan matanya semua tertuju pada kebenaran yang saling mendukung satu dengan yang lain. Menyampaikan firman, ayat menerangkan ayat. Ayat dikuatkan dengan ayat firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang mengajarkan satu tentang keselamatan, tapi dia menutup mata terhadap salib Kristus. Tidak mungkin seseorang menyatakan kebenaran tentang keselamatan dari dosa, tetapi di sisi lain dia kompromikan bahwa jatuh bangun di dalam dosa itu tidak masalah. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin engkau berbicara tentang Injil, tetapi masih diberikan syarat-syarat pembenaran seperti yang dilakukan oleh hukum Taurat. Harus membuat korban-korban yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jikalau kita mengenal satu barang asli, kita tahu ciri-cirinya karena kita pernah pegang barang yang asli. Amin. Injil yang lain, kita akan dapat deteksi kalau kita mengetahui Injil yang benar. Makanya supaya kita mengetahui Injil yang benar, saudara pelajari kitab suci. Perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya saudara harus telan. Tukang emas, dia tahu tukang emas ini asli atau palsu. Kalau dia pernah punya pengalaman bergaul, melihat, meneliti, memperhatikan, mempelajari apa sih itu emas yang asli, maka dia dengan cepat akan mengetahui mana emas yang palsu. Ketika seorang tukang emas, dia memiliki satu alat untuk menguji apakah kandungan emas yang ada di emas yang ada ini 100%, 98%, 24 karat, atau 23 karat, atau 20 karat, saudara. Dia bisa membedakannya. Demikian juga kalau kita tahu tentang Injil asli, kita mempelajari kitab suci, kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, saudara, maka kita bisa membedakan mana ajaran palsu, ajaran asli. Saudara pun mempelajari kitab suci dengan berbagai macam dasar firman Tuhan dan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dengan dasar-dasar teologi yang tepat. Tapi Roh Kudus tuh nggak ada. Kalau saudara nggak punya karakter Kristus, saudara juga kompromi dengan dosa. Nah, saudara tidak bisa mengajarkan tentang Injil yang murni. Saudara, mari kita renungkan beberapa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, waspada terhadap Injil yang kelihatannya Injil, tapi banyak fakta-fakta itu diputar, dibalikkan, disimpangkan. Hari-hari ini kalau orang mau bicara nama Yesus ada, saudara. Yesus, Yesua, Elohim, Yahweh, saudara. Tapi yang paling penting pribadinya sejajar enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Injil sejati tidak bisa ditambah atau dikurangi, sebab firman Tuhan katakan barang siapa menambah atau mengurangi firman Tuhan, dia tidak akan luput. Saudara, ajaran yang menekankan harus ada usaha manusia untuk diselamatkan, itu pun penyesatan. Tapi kalau dikatakan bahwa oleh karena kebenaran, maka engkau harus hidup berpadanan dengan Injil. Sudah selamat, sudah disucikan dalam dosa, bukan berarti dengan perbuatan baikmu engkau akan diselamatkan lagi. Tapi oleh karena engkau sudah selamat, buktikan kesucian dan kekudusan itu supaya firman Tuhan itu tidak dinodai, supaya kita tidak mempermalukan Tuhan. Karena benar, kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, kita harus belajar membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara manusia, mana tuntunan Roh Kudus, mana hanya sekedar perasaan. Ujilah setiap ajaran. Ada Roh Kudus kok yang akan memberikan peneguhan oleh damai sejahtera yang Dia berikan. Yang kedua, saudara, supaya saudara terbebas dari pengajaran yang sesat, harus berani menolak, harus berani tegas, saudara. Harun ketika Musa naik ke gunung
Horeb itu disebut juga Gunung Sinai, untuk menerima firman Tuhan. Begitu luar biasanya lawatan Tuhan bagi Musa dan memberikan dua loh batu yang ada di sana. Apa yang terjadi? Harun itu berusaha menjadi bukan God pleaser, tapi menjadi people pleaser. Mereka katakan, di mana Musa? Kami ini sudah gelisah, begitu lama dia naik ke gunung, dia nggak turun-turun. Mari kita melakukan sesuatu. Lalu inisiatif dari Harun membuat lembu tulangan dari emas, supaya mereka melihat satu ilah yang dapat mereka percayai. Nah, saudara, jebakan-jebakan orang yang kompromi, jebakan-jebakan orang yang menjadi people pleaser, dia dibutakan, gak sadar apa yang dia mau bikin, dia bikin satu ilah yang lain. Tapi saudara, saya perhatikan begitu besar kasih karunia Tuhan kepada Harun, karena Harun itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidah dari Musa. Dan kemudian dia tidak langsung dihukum pada waktu itu, tapi begitu marahnya Tuhan terhadap penyimpangan tentang lembu tulangan dari emas itu, saudara. Kalau seseorang menjadi people pleaser dan suka menyenangkan hati manusia, biasanya dia akan menuntun orang kepada penyembahan berhala, kepada ilah-ilah dunia, kepada ilah-ilah zaman pada saat ini. Dia tidak menuntun kepada Tuhan, dan kemudian dia akan berpusat kepada ilah yang lain, dan bisa saja dia berpusat kepada dirinya sendiri. Paulus memakai bahasa yang keras, terkutuklah dia jika seseorang menyampaikan satu Injil yang lain, Injil yang menyimpang dari kebenaran. Injil itu negotiable, tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dikompromikan. Ketika firman Tuhan disusun ini, saudara, 1500 tahun dibutuhkan waktu untuk menguatkan, meneguhkan dari penulis kitab-kitab. Itu sekitar 40 orang penulis kitab-kitab, saudara. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dilakukan kanonisasi, diukur, dibandingkan, disandingkan antara sejarah dan teologi yang begitu mengerucut kepada Kristus Yesus. Setiap kebenaran fakta-fakta sejarah, fakta-fakta Alkitab yang mendukung pada satu kebenaran bermuara kepada Kristus Yesus. Itulah yang dikanonisasi, diukur dengan satu lembaran-lembaran yang pada zaman perjanjian lama, tulisan-tulisan yang ada, diukur, disatukan, kemudian dijadikan satu kebenaran firman Tuhan yang turun dari surga. Dan wujudnya adalah Kristus. Nah, saudara, sebagai orang percaya, jangan kompromi dengan ajaran yang menyesatkan. Sebab lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya supaya dia dibuang. Nah, saudaraku, jika hanya demi popularitas dan kenyamanan, saudara menyimpangkan kebenaran, maka saudara adalah penyesat-penyesat di akhir zaman. Saudara tidak akan luput, terkutuklah dia. Saudara, mari kita dengan tegas tolak ajaran sesat. Tolak, dan dengan kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan. Sekalipun ada orang yang menyamar sebagai malaikat terang, kita harus tolak, saudara. Ketiga, mari hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jadi God pleaser, bukan people pleaser. Paulus menunjukkan keberanian bahwa ia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan Tuhan sekaligus dia memilih, dia mau menyenangkan Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk setia, bukan untuk populer. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah aku mencari kesukaan manusia? Apakah aku mencari perkenanan manusia? Ataukah aku mencari perkenanan daripada Tuhan? Ada tekanan-tekanan budaya, media sosial, lingkungan yang menekan kita. Bahkan ada pemberitaan Injil melalui AI. Wah, itu luar biasa ya, saudara. Tapi mari kita tetap berpegang pada nilai-nilai dalam Kristus Yesus. Saudara, ini Injil bukan tentang hasil manusia, tapi tentang kasih karunia Allah. Kalau saudara berpatokan pada Injil yang benar, Injil yang murni, sekalipun saudara bertentangan dengan arus dunia, saudara akan lebih dalam. Oke? Mari saudara, minta roh hikmat untuk mengerti Injil dengan benar. Hidup setia, berkata benar, jangan suka ikut arus, jangan kompromi, jangan biarkan dunia mencampuri kekudusan pemberitaan Injil. Paulus dengan tegas mengambil sikap. Sekalipun dengan demikian, dia menghadapi penentang-penentang mereka. Dan kemudian orang yang menentang itu biasanya nggak berdiam diri, saudara. Orang yang menentang melakukan berbagai macam cara, memfitnah, saudara, menganiaya, itu yang betul-betul dialami Paulus. Tetapi orang yang hidup oleh iman,
dia akan tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Rasul Paulus diteguhkan, sekalipun dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu karena justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ada saatnya orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan mengalami mungkin kelemahan tubuh, capek, dinista, disesa, dianiaya. Tapi saudara, dari bejana yang sederhana itu akan melimpah-limpah bahwa kekuatan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati, tetaplah kuat, tetaplah setia memberitakan Injil yang sejati. Mari berdoa. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka biarlah kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami tidak duduk di tengah kumpulan kaum pencemooh, tidak berjalan di tengah jalan orang berdosa, tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tapi biarlah kami merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya kami berkenan kepada Tuhan oleh karena kami mempelajari dan mengetahui Injil yang sejati, Injil yang tidak kompromi, Injil yang sepenuh, tidak sepotong-sepotong, tidak dibutakan, tidak menghadapi selubung yang dibutakan oleh keangkuhan manusia, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini, kami tidak membela firman, sebab firman Tuhan yang membela kami, sebab nyata bahwa kekuatan yang berasal dari Allah itu melimpah-limpah di dalam bejana tanah liat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah pengajaranmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau tetap kuat dan tidak menyimpang dari Injil yang sejati. Di dalam nama Yesus diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, hidup nikahmu, pekerjaanmu, anak cucumu, dibuat berhasil apa yang kau rancangkan. Di dalam nama Yesus, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jangan menyimpang dari Injil yang sejati, berpeganglah kepada Tuhan dan hiduplah berpadanan dengan Injil yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.